mesti benar-benar kita dapat tunjukkan baik dan tidak baik keadaan. Orang cenderung ada dalam keadaan ketika itu wajib bagi baik semata, tetapi ketika dalam situasi terjepit, orang cenderung tidak menjadi taat. Orang cenderung menghitung-hitung. Saya dan saudara-saudara ada cenderung memilah-milah terhadap nilai ketaatan, baik dalam perkara-perkara kecil, tetapi pula dalam perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu, kalau dalam tahun pelayanan ini ada cerita hidup hari-hari yang sering disampaikan dalam sebuah lembaran tulisan Bapak Ketua Simbonik yang biasa disebut Mutiara, dengan bahasa-bahasa yang sangat menyentuh dan biasa disampaikan oleh setiap orang. Maka kita mengira begini pula, ketaatan Bapak Ibu dan saya dalam menjalani kehidupan. Jangan tahan gengsi, jangan tahan gengsi. Kalau Bapak tahu pokok ketaatan itu, bila ketaatan yang Bapak harus lakukan akan menjadi teladan bagi orang lain. Jangan tahan kebaikan, jangan tahan nilai-nilai kebenaran. Kalau Bapak tahan, itu mesti dilakukan. Kita sering lupa itu karena kemanusiaan kita. Bahkan sering kita anggap taat terhadap hal-hal yang kecil adalah sebuah hal yang biasa saja. Tetapi orang lupa dari hal-hal yang kecil, maka kita akan menjadi yang besar. Taat terhadap hal-hal yang kecil, maka kita juga akan taat terhadap hal-hal yang besar. Tapi kalau soal waktu manusia taat dalam tanggung jawab yang diberikan, yang memerlukan saluran biaya, justru ketemu tidak melakukannya, maka dijamin terhadap hal-hal yang besar atau akan melakukan yang melenceng dari apa yang mesti atau melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persidangan ke-42 Jemaat GKI 23 akan menjadi persidangan di mana Datuk akan mengantar saudara-saudara kita nanti pada waktunya dalam pembakaran Jumat. Karena itu dibutuhkan ketaatan bersama kita dalam seluruh persiapan bersama. Sebagai wujud kita bertemu secara bersama, sebagai wujud kita memiliki kualitas iman bersama, sebagai wujud kita sama-sama mau merespon kasih setia Tuhan dalam pertumbuhan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan itu mesti kita lakukan. Orang tahu, orang senang, baik-baik berbanding dalam ketaatan, dalam menjalani hidup. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah ilustrasi yang akan kita lihat bersama.
ada bilang pakai mic gitu lalu. Masih kontak. Saudara-saudara, ilustrasi itu berkisah seperti ini. Seorang tua datang ke rumah sakit di waktu pagi. Sesampainya di rumah sakit, kesibukan begitu padat terjadi di sana. Ia hanya duduk Lah tadi sebelum berdiri lah pegang. menunggu giliran. Suara dia fokus tuh. Sekali pada waktu ia melihat jasanya. Ia datang untuk membuka luka pada tangannya. Karena gerakan yang dilakukan oleh seorang tua ini berulang-ulang kali ia melihat jam tangannya. Seorang perawat muda menghampiri. Dia pun bertanya, adakah yang bisa saya tolong? Dari situ saya dengar bu. Saat Fokus orang tua itu bapak itu mengatakan, Penjelasan di atas. saya ingin melepaskan dan membersihkan luka di tangan saya ini. Dan saya berdiri menunggu giliran saya. Kemudian sang perawat pun melihat luka yang ada pada tangan sang bapak itu. Dan menurut sang perawat itu, lukanya sudah mulai kering dan tidak sulit kalau dia yang akan membersihkan luka itu. Karena itu, atas persetujuan dokter, dia pun membersihkan luka di tangan sang bapak itu. Tetapi sekali lagi sang bapak itu kembali melihat arlojinya. Kemudian sang perawat pun bertanya, apakah bapak sedang menunggu seseorang? Bapak itu pun hanya diam. Kemudian sang perawat pun melanjutkan pertanyaan, adakah sesuatu yang mendesak yang harus dilakukan oleh bapak? Kemudian bapak itu berkata, iya, saya harus ke panti jompo untuk makan siang bersama istri saya. Kemudian sang perawat pun berkata, wow, luar biasa, bapak mau ke sana. Kemudian sang bapak itu berkata, iya, saya harus ke sana karena sudah 5 tahun saya melakukan hal ini. Sang perawat kembali bertanya sambil mengerjakan pembersihan luka pada tangan bapak itu dengan menyampaikan seperti ini, sungguh berbahagia istri bapak itu. Kemudian sang bapak itu Tampilkan gambarnya. menepuk Betul-betul pundak sesuai gambar. dari sang perawat itu. Itu kasih tahu dan budaya. Sudah 5 tahun ini pulang, istri saya tidak mengenal saya. Seketika itu, sang perawat pun berdiam. Dalam beberapa detik, dia kembali bertanya, kenapa bapak mau untuk terus datang, padahal istri bapak tidak mengenal bapak lagi? Sang bapak yang berkata, karena saya mengenal. Karena saya mengenal dia, maka saya datang, walaupun dia tidak mengenal saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran cinta kasih, gambaran ketaatan Allah kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan
dari ilustrasi kelihatannya di pembayang dengan kita. Perjuangan hidup kita yang membutuhkan ketaatan, kesetiaan. Di tengah berbagai tantangan-tantangan saat ini, perjuangan dan pertumbuhan jemaat GPM Dogo di tengah berbagai dinamika dan saatnya tantangan-tantangan pelayanan bukanlah suatu hal yang luar biasa, tetapi hal yang luar biasa ialah ketika saya dan Bapak Ibu mampu berpihak-pihak dalam kesukacitaan atas seluruh tanggung jawab yang penuh dengan berbagai tantangan itu. Yesus telah membuktikan semuanya dalam ketaatannya yang total dan sempurna kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu yang besar? Jawabannya kita untuk nyatakan dalam hidup kita. Dia bisa. Amin.
Marilah kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi daripada itu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang indah. Sambil persembahan syukur dijalankan, dengan menyanyikan nyanyian GPM yang 12 ayat 1. Yang
bagian minggu di pagi ini, semua umat telah memberikan persembahan syukur mereka kepadamu. Bapa terima dan Bapa berkati seluruh persembahan syukur kami di saat ini, agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan di jemaat ini. Menjadi berkat bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang hidup kami berdoa kepada Allah Bapa dan Surga. Amin. Hari lebaran pada hati doa dan berdoa. Sebelum kita datang dari urusan yang apa dan sama dengan berbeda. Kalau mencoba sendiri dalam kebiasaan akan salah. Menjadi Tuhan kami dalam bersyukur kalau bersyukur tenang dan syukur. Imani Tuhan, prestasi demi Tuhan dalam seluruh pergumulan terpilih ketaatan kita yang dulu dalam melakukan dan bermakan dan berdoa. Karena itu Allah kepada nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Allah berkenan menyertai seluruh pergumulan yang akan dilakukan di hari ini hingga selesai. Kami berdoa untuk Tuhan, untuk memberikan kami Roh-Mu yang kudus, hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan dan kelayakan dalam seluruh pergumulan bersama sepanjang persidangan yang akan kami gelar di hari ini. Oleh karena itu, yang kepada Yesus, kami berdoa untuk mengantar kami seluruh umat Tuhan yang terserta dalam persidangan ini Bapa. 30 sektor dengan perutusan yang Tuhan. Mereka membangun pergumulan jemaat berasal dari sektor-sektor mereka. Kiranya dalam tuntunan kasih Tuhan, semuanya dapat diramu dan pada akhirnya melahirkan keputusan-keputusan iman yang baik. Tuhan menguatkan majelis jemaat sebagai majelis persidangan, membawa kedua majelis jemaat bersama dengan seluruh PHMJ dan seluruh anggota majelis jemaat. Biarlah bertanggung jawab iman yang kami lakukan di hari ini, itu semua dapat diterima yang Allah. Masih jauh dari kesempurnaan dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Namun kami percaya Tuhan menyempurnakan itu dan sudah menjadi berkat dalam seluruh perjalanan pelayanan di sepanjang tahun 2023 yang telah berlalu, dan tak akan menjadi berkat dalam kami menapaki tahun pelayanan 2024 ini. Kami berdoa dalam persidangan ini pula majelis pekerja pasti akan menjadi bagian dalam pendampingan bersama mengarahkan seluruh proses persidangan. Tuhan memberkati Bapak Ketua Praksi bersama Bu Pendeta J.J. Salapori yang Tuhan pakai mereka dalam tanggung jawab perkumpulan bersama di jemaat PPNU di Tuhan. Kami yakin suatu keberadaan mereka dalam persidangan ini akan turut mempengaruhi dan memberikan kontribusi yang membangun dalam seluruh peran pelayanan jemaat ini, teristimewa dalam seluruh persiapan di tahun ini. Jemaat PPNU akan melakukan pemekaran jemaat. Kami tahu semuanya dalam keadaan kasih Tuhan. Panitia pelaksana persidangan jemaat ke-42 yang telah melakukan kerja-kerja bersama sepanjang tahun kemarin hingga terlaksananya persidangan di hari ini, Tuhan memberkati semua mereka. Tuhan mengenal setiap sektor-sektor yang menjadi bagian dalam tanggung jawab kepanitiaan dalam seluruh pengorbanan sumbangsi mereka jadi
yang dikerjakan semuanya menjadi berkat hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang penuh kasih, Allah yang rahmani, kami pun mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat hingga daerah-daerah peristiwa kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau. Kami percaya satu Tuhan, pemerintah kami menjadi panggil Allah di dunia ini dalam seluruh tanggung jawab bersama dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan. Karena itu Tuhan dalam kerja bersama hubungan baik Gereja dan pemerintah Tuhan memberkati dalam seluruh perjalanan tanggung jawab pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Riau ini. Bapak Bupati bersama dengan seluruh jajarannya, stakeholder yang ada, bahkan saya di Polri Tuhan memberkati semua mereka dalam seluruh tanggung jawab yang dilakukan. Dan hadiran Bapak saya dalam sidang jemaat ke-42 hari ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau juga memberikan dukungan dalam seluruh perkumpulan gereja di Klasis Pulau Rokan, teristimewa jemaat GBN Dodo. Semua undangan yang hadir dalam tanggung jawab bersama dalam bukaan persidangan ini Tuhan, kami percaya sungguh bahwa kehadiran mereka bukan semata-mata memenuhi undangan, tetapi lebih daripada itu Tuhan memakai mereka dalam seluruh tanggung jawab berbeda di enam kabupaten ini, dijadikan bersama untuk membangun kehidupan keluarga Allah yang berkualitas. Bapak yang penuh kasih, Allah yang rahmani, kami mendoakan seluruh Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup sepanjang minggu yang akan kami jalani. Tuhan kehidupan memberkati kehidupan Tuhan ditemani dari sektor Maranatha hingga sektor sekolah kultural dengan seluruh tanggung jawab yang dikerjakan, baik anak-anak dengan pendidikan mereka yang bekerja di pemerintah sebagai PNS, sebagai anggota TNI Polri, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan sebagai guru tani, nelayan, dan apapun pekerjaan yang kami lakukan semata-mata untuk kehidupan yang lain, tetap memberkati semua mereka. Memberkati juga para jajaran yang dilihat orang kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan akan jadi Tuhan selalu yang ada di baru dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan mas-mas pelayan dari jemaat yang dalam persidangan yang demikian hadir karena sakit yang mereka alami. Tuhan mengenal teman-teman majelis jemaat yang dalam kondisi kesehatan beda-beda tidak dapat melakukan pelayanan ini sebagaimana mestinya lagi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka dengan tangan yang berbekas waktu dan mengenai bisa ini. Kami pun berdoa Tuhan menyertai warga gereja kami yang sakit dari rumah sakit maupun di rumah-rumah. Biarlah dalam tuntunan kasih Tuhan, kesembuhan menjadi bagian yang Tuhan berkenan berikan kepada setiap mereka. Dalam persekutuan yang bersuka cita, dalam persidangan yang akan kami jalani hari ini hingga selesai, kami juga mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini berada di Australia. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka sukacita, harapan dalam menjalani kenyataan hidup ini. Akhir kami percaya sungguh Tuhan tetap menjaga lindungi keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan, agar yang ditunggu pada waktunya berasa menjadi bagian yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, dalam kebahagiaan ini pun akan bersyukur kepada Tuhan untuk peristiwa-peristiwa kelahiran yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup jemaat GBN Dodo. Menjadi hari ini dalam persekutuan yang beribadah dan tinggal, dua keluarga boleh membawa masuk kedua anak mereka di hari ini dalam bayiku yang kudus. Kehidupan terkasih Samuel, Yogi, Selvian,
ini dalam 40 hari kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini dalam tumbuh kembang mereka, dan kiranya Tuhan menyiapkan apapun yang dibutuhkan dalam seluruh pertumbuhan anak-anak ini. Orang tua mereka Tuhan memberkati dalam seluruh pergumulan dan seluruh usaha dan kerja. Diberkati dalam kehidupan kedua anak ini. Bapak yang berlokasi, Allah yang rahmani, kami bersyukur bahwa dalam rangkaian pembukaan sidang ini boleh didukung oleh seluruh pendukung yang beribadah dalam seluruh persiapan mereka yang dilakukan selama ini. Kiranya Tuhan memberkati menjadi persembahan yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Tuhan pula memberkati firman yang keluar dari perkataan apapun yang berdosa ini, biarlah dimampukan dan dilayakkan bagi semua kami untuk dapat melakukan hidup menjalani kehidupan di dalam ketaatan di dalam Tuhan, sehingga apapun tantangan hidup tidak memudahkan ketaatan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang terkasih, Allah yang rahmani, kami serahkan seluruh tanggung jawab perkumpulan persidangan ini hingga selesainya hanya menjadi dalam tujuan kasih kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami di saat ini. Biar Engkau Allah menyediakan terima kasih-Mu dengan dan jawablah kami seluruh kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Dan boleh kami bermohon, pakailah jemaat GPM Grogol Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dan kemuliaan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan puji-pujilah nama Bapa dan kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara dengan silakan berdiri. Firman kekasih Kristus sebagian ini akan selesai, tapi tugas menjadi saksi Kristus akan terus kita laksanakan. Persidangan ke-42 jemaat GPM Grogol adalah tanggung jawab kita selaku gereja yang terus bertumbuh di dalam dunia untuk meningkatkan kualitas hidup bersama di tengah-tengah perubahan zaman. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal.
dan